Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita berjumpa lagi di kelas 11 semester 1 dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang nantinya kita akan membahas mengenai tema proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi siang hari ini dapat berjalan lancar. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Alhamdulillah berangkat semua ya. Coba tema hari ini kita akan belajar proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Ada yang sudah tahu sejarah itu? Nah, kalau kalian belum tahu, nanti Ibu jelaskan secara langsung. Nanti kalian memperhatikan dan melakukan diskusi dengan kelompok. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi siang hari ini yaitu nantinya setelah kita belajar, peserta didik diharapkan kalian dapat menjelaskan sejarah berdirinya Bani Umayyah dan menjelaskan fase berdirinya Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, sebelum Ibu menjelaskan semua materi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok 1 nanti akan berdiskusi mengenai proses lahirnya Bani Umayyah I. Kelompok 2 nanti akan berdiskusi mengenai fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Nah, kalian berdiskusi, Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti setelah itu, setelah kalian berdiskusi, Ibu akan menjelaskan materi ketika kalian belum jelas. Bisa dipahami ya? Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nah, waktu diskusi kalian sudah Ibu cukupkan, sudah selesai selama 10 menit. Selanjutnya Ibu minta kalian perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai materi yang tadi sudah Ibu bagi setiap kelompoknya. Silakan maju ke depan, mulai dari kelompok 1 dulu ya. Nah, alhamdulillah kalian sudah melakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Ibu sangat mengapresiasi hasil diskusi kalian. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi yang tadi kalian sudah diskusi. Ibu akan bercerita mengenai sejarahnya secara singkat untuk menjadi kesimpulan kalian dalam pembelajaran pada pagi siang hari ini. Ibu akan menjelaskan proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus ini pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sofyan di kota kecil yaitu bernama Iliyat. Nah, di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarah sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam mengganti Khalifah Utsman tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah. Maka berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib
dari pemerintahannya. Nah, salah satu caranya ialah Muawiyah dan kelompoknya menfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Ali lah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Islam seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan. Ali dengan tegas mengatakan dia tidak tahu menahu tentang kematian Utsman. Mereka lalu mengangkat perang terhadap Ali bin Abi Thalib dengan tujuan memaksa Ali untuk mengakui perbuatannya. Nah, perang tersebut disebut dengan Perang Jamal. Kenapa disebut dengan Perang Jamal? Karena perang ini Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang. Kemenangan perang berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya, kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan menyerang Ali bin Abi Thalib. Nah, tantangan Muawiyah dijawab oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan dengan mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai penasehat spiritual. Nah, perang berkecamuk dan menelan banyak korban di antara kedua belah pihak yang bertikai. Perang tersebut dalam sejarah dikenal dengan nama Perang Siffin karena terjadi di wilayah kecil Siffin, di sebuah wilayah perbukitan antara Madinah dengan Damaskus. Pemenangan perang ini berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, akan tetapi seperti pada perang sebelumnya yaitu Perang Jamal, Muawiyah tidak pernah menerima kemenangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sikap tidak mau menerima kekalahan itu diwujudkan Muawiyah dengan mengajak damai Khalifah Ali sebagai 3 kali dengan cara membujuk dan merobek-robek Al-Quran. Pada akhirnya Ali mau berdamai dengan melihat Al-Quran dirobek-robek oleh Muawiyah. Nah, selanjutnya skenario perdamaian diatur oleh Muawiyah dengan Amruh di satu pihak dan Ali dengan berdamaian dilakukan antara wilayah dengan Amruh di satu pihak dan Ali dengan Musa al-Asy'ari di pihak lawan. Pra-perdamaian itu menyepakati untuk besok pada hari perdamaian Muawiyah dan Ali diturunkan dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah yang satu di atas pilihan masyarakat Islam. Ternyata besoknya pada saat perdamaian berlangsung, pada saat acara mengumumkan menurunkan khalifah, dan yang berdiri giliran pertama mengumumkan adalah Abu Musa karena usianya lebih tua, dan dia mengumumkan bahwa hari ini menurunkan Ali dari kekhalifahannya. Sementara giliran kedua, Amruh berdiri kemudian mengumumkan bahwa karena Ali sudah diturunkan dari khalifah, maka saya mengumumkan Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Nah, skenario perdamaian ini disebut arbitrase. Nah, sikap damai Ali ternyata tidak memberi perdamaian yang sesungguhnya, melainkan malah menambah sejarah panjang dalam pertikaian Ali dengan Muawiyah. Kelompok Ali justru pecah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij yang menentang keras terhadap perdamaian, yang kedua Syiah yang setuju dengan sikap Ali dan yang ketiga yaitu Murji'ah yang mengambil jalan tengah dengan sikap diam. Nah, Muawiyah memfungsikan kelompok ini keras Khawarij untuk membunuh Khalifah Ali dengan seorang pengikut garis keras Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, pada suatu pagi setelah sholat subuh, menusuk Khalifah Ali. Wafatnya Ali disambut oleh pihak Muawiyah dengan sukaria karena dengan demikian Bani Umayyah yang telah diproklamirkan tahun
yang lalu 40 Hijriah akan menjadi eksis dan menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah di dalam Islam. Demikian mengenai proses lahirnya Bani Umayyah. Yang selanjutnya yaitu fase pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Nah, selama 92 tahun Bani Umayyah I berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan. Yang pertama yaitu fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai pada pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Nah, pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab Oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat itu pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Nah, ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah I pada saat itu masih berciri Arab asli, yaitu bahasa Arab, nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Nah, pada fase pertama ini perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai wilayah-wilayah pelosok di 4 benua, Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Wilayah ini imperium-imperium besar Yunani, Romawi, Persia, dan Gothia banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Nah, khusus imperium besar Yunani pada saat itu telah lemah dan semua wilayah telah dikuasai oleh imperium yang baru muncul, yaitu Islam Bani Umayyah I. Pembinaan peradaban, ilmu dan kebudayaan serta administrasi pemerintah berkembang baru pada periode selanjutnya. Sementara pada periode ini para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah Islamisasi. Ya, demikian pembelajaran dari Ibu. Sudah Ibu sampaikan semua materinya. Selanjutnya, setelah kalian tadi sudah melakukan diskusi, melakukan presentasi, Ibu sudah menyampaikan sebuah kesimpulan dari materi yang tadi kalian belajar. Selanjutnya Ibu akan melihat sebagai bahan evaluasi bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang tadi kalian sudah diskusi dan Ibu menjelaskan kembali. Kalian mengerjakan soal yang ada di buku LKS di bagian belakang. Nanti kalian mengerjakan soal itu sebagai bahan evaluasi. Ibu kasih waktu selama 10 menit kalian mengerjakan soal itu. Nanti kalian kumpulkan dalam satu lembar kertas. Nanti Ibu nilai seberapa jauh kalian memahami sebuah materi mengenai sejarah pada tema kali ini. Silahkan dimulai dari sekarang mengerjakan soal yang ada di buku LKS bagian belakang. Ya, selanjutnya silakan kalian mengumpulkan lembar jawaban yang sudah kalian kerjakan dari soal evaluasi. Nanti akan Ibu koreksi setelah pembelajaran selesai. Selanjutnya Ibu beri tugas untuk pertemuan selanjutnya kalian mengerjakan atau membuka materi pada bab berikutnya dan mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran pada pagi siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita tutup. Pemimpin doa silahkan ketua kelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Apabila banyak kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan, cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.